Lu penasaran gak sih gimana caranya seorang Master Deddy Corbuzier di saat dia mempromosikan sesuatu itu seringkali sukses dan berhasil? Apa sih triknya? Yuk kita bongkar satu persatu setiap triknya sampai ke intinya. Pernah nggak kalian berusaha untuk memotivasi teman kalian yang sedang putus cinta, yang habis diputusin pasangannya untuk segera move on dan mencari pasangan yang lain yang lebih baik? Tapi nyatanya saat kita berusaha memotivasi itu, memberikan saran-saran yang terbaik menurut kita, nyatanya malah ditolak mentah-mentah. Dan dia bilang, lu nggak tahu sih apa yang gue rasain. Nah, ini menarik. Ternyata bukan saran kitanya yang salah, tapi cara kita yang salah di waktu yang salah. Karena di saat itu sangat mungkin pikiran kritisnya sedang tertutup rapat. Dan ini berhubungan dengan pembahasan kita kali ini. Apakah itu pikiran kritis? Kita akan bedah satu persatu ya. Jadi sebenarnya bukan karena dia nggak mau terima, bukan teman kita itu nggak mau terima, tapi karena waktu dan pemilihan kata-kata mungkin kita yang salah di saat yang kurang tepat, yang seharusnya kita membuka pikiran kritisnya terlebih dahulu, membuat dia nyaman terlebih dahulu, baru setelah pikiran kritisnya terbuka, barulah kita memberi saran dan masukan, sehingga masukan kita bisa diterima dengan baik. Disclaimer, saya membuat konten ini tidak ada maksud dan tujuan apapun, murni untuk sharing kepada teman-teman semua yang nonton di channel saya, supaya kita bisa mempelajari apa yang dilakukan trik-trik oleh Master Corbuzier ini. Trik-triknya, kalau kita bisa memahaminya, mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari, karena trik ini ternyata adalah trik komunikasi sehari-hari. Deddy Corbuzier, nama yang sudah cukup tenar di Indonesia, yang seringkali tanpa kita sadari dia mengarahkan obrolannya, mengarahkan omongannya, mengarahkan pikiran kita sehingga sesuai dengan apa yang dia inginkan, dan itu terjadi tanpa kita sadari. Udah banyak orang tahu kalau dia seorang mentalis, dan dengan basic psikologi yang matang, dia benar-benar mempraktekkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di dalam podcastnya, sehingga kesan podcastnya itu berbicara dengan natural tanpa sedikit pun orang yang menyadari. mungkin ada juga orang yang menyadari kalau dia sedang melakukan motivasi ke seseorang yang diajak bicara. Mungkin ada orang yang menyadari saat dia melakukan marketingnya, tapi saya yakin ini tidak banyak. Master Corbuzier dengan ilmu-ilmunya, dia akan berusaha meminimalisir semaksimal mungkin terjadinya penolakan-penolakan. Dan jadi sebelum terjadi penolakan, dia tidak langsung mempromosikan suatu hal. Jadi dia akan membuka pikiran kritis kita terlebih dahulu, meminta izin kita, atau dia membuat kita seolah-olah kita sukarela membuka pikiran kritis kita, baru dia memasukkan informasi ke dalam pikiran kita. Akhirnya kita berbuat sesuatu sesuai yang dia inginkan, dan ini sangat keren sekali. Contoh yang akan saya bahas kali ini adalah saat dia mempromosikan filmnya Teocha atau Rosa. Bagaimana trik marketing psikologinya, kita bahas mulai ya. Nah, namanya juga promosi sebuah film. Tentunya pasti kita tahu ya, tujuannya adalah membuat film itu banyak yang nonton. Itu tujuan dasarnya. Lalu apakah promosinya dengan cara klasik? Ayo nonton tanggal sekian? Oh, tentu tidak. Master Corbuzier benar-benar paham cara kerja pikiran, sehingga dia memakai trik psikologi ini. Yang pertama, kita lihat cuplikannya.
Tapi gue mau komplain dulu nih. Maaf ya kan, Ocha udah pada kenal dong. Udah. Anji udah kenal dong. Udah. Ya kan. Daripada dia mulai masalah ini, mendingan gue yang mulai aja gitu. Ada apa sih nih? Dulu tuh kayaknya gue pernah deket sama Ocha. Bohong sih lu. Serius? Maksudnya lu sahabat gue ya? Iya. Gue gak tahu lu pernah dekat sama botak. Trik pertama ini namanya shock induction. Dalam ilmu hipnotis ada yang namanya shock induction, yaitu membuat keterkejutan. Keterkejutan ini biasanya seorang hipnotis itu akan memegang tangan yang mau dihipnotisnya, lalu menghentakkan tangan orang tersebut sambil berkata tidur seperti itu. Nah, ini adalah efek keterkejutan atau namanya shock induction. Nah, serunya adalah ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana caranya? Di sini Master Corbusier menggunakan berita yang masa lalu, berita yang hangat, yaitu bukan hangat, berita masa lalu yang dia simpan rapat-rapat sebelumnya, tapi sekarang dia gunakan untuk marketing. Di situ dia bilang dia punya kedekatan dengan Rosa, dan ini adalah berita yang wow sekali, akhirnya membuat orang-orang terkejut. Wah, ini berita seru nih, ada info tentang Rosa bahwa ternyata dulunya dia pernah dekat sama Om Deddy. Nah, ini membuat keterkejutan banyak orang, akhirnya pikiran kritisnya penonton Pothub mulai mengendor atau bahkan terbuka. Nah, ini adalah trik yang pertama, namanya shock induction, untuk membuka pikiran kritis sebelum terjadinya supaya tidak terjadinya penolakan. Jadi pikiran kritis ini seringkali yang menolak informasi-informasi baru. Jadi sebelum terjadi penolakan, Master Deddy Corbusier membuka pikiran kritis kita dengan efek keterkejutan itu atau namanya shock induction. Lalu dilanjutkan dengan yang seperti ini. Heran nih Atu. Belum makan siang kamu, ha. Untung kita saling ghosting pada saat itu. Kenapa tiba-tiba ada di bahas tentang ghosting? Apa sih, ceritain dong, gue gak tahu sih. Untung kita saling ghosting pada saat itu. Ini adalah trik yang kedua, yang dimana dia menggunakan kata-kata. Untung kita saling ghosting ya saat itu. Kita akan semakin penasaran dengan kata-kata itu. Apa sih? Seperti apa sih? Hubungan yang seperti apa sih? Karena infonya baru dua ini dan belum terlalu jelas untuk penonton yang baru tahu. Jadi ini adalah efek keterkejutan, lalu membuat kita semakin penasaran. Dua trik ini untuk membuka pikiran kritis penonton Pothub. Kalau kalian belum paham, maksud saya adalah begini. Kita imajinasikan bahwa pikiran kita itu seperti sebuah istana. Istana itu memiliki kamar-kamar yang mana kamar itu memiliki pintu-pintu. Jadi istana pikiran kita itu memiliki banyak sekali kamarnya memiliki pintu yang tertutup rapat. Oke, pintunya tertutup rapat, jadi tidak bisa sembarangan orang masuk karena dijaga ketat. Dan di luar istana ada gerbang, dan gerbangnya juga tertutup rapat. Jadi kalau ada informasi mau masuk dari luar, itu harus dengan izin kita dari dalam. Tidak bisa seenaknya masuk. Misalkan contohnya gampangnya, kalau kalian memegang prinsip nilai-nilai agama atau budaya yang positif, bahwa mencuri itu tidak baik atau dosa, maka saat ada teman yang mengajak untuk melakukan pencurian barang, kita tidak akan langsung menerimanya. Kita pasti akan menolaknya karena kita memegang prinsip itu. Jadi informasi datang mengajak untuk mencuri, tapi di dalam kita memegang prinsip bahwa itu adalah dosa, hal yang negatif, maka kita pasti akan menolaknya. Pikiran kritis kita akan menolaknya. Itu adalah hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kita. Inilah pikiran kritis, makanya harus dibuka dulu baru dimasukin informasi yang baru. Dan Om Ded ini menggunakannya untuk trik marketing untuk meraih kesuksesannya. Jadi karena Om Ded melakukan dua trik yang pertama, shock induction dan membuat penasaran,
ini seolah-olah membuat penonton itu membuka pikiran kritisnya sendiri dari dalam. Ayo dong, lanjut dong. Informasi seperti apa sih? Yang hubungan seperti apa sih? Yang Teh Ocha dan Om Ded punya ini seru nih gitu. Jadi dibukalah pikiran kritis ini dari dalam secara tidak kita sadari. Dan ini yang saya bilang tadi di awal, Om Ded akan melakukan sesuatu untuk meminimalisir penolakan-penolakan. Jadi triknya adalah yang pertama adalah shock induction, yang kedua adalah membuat penasaran. Jadi pikiran kritisnya terbuka untuk terjadi penolakan, jadi kemungkinannya sangat kecil. Bukan berarti tidak ada sama sekali penolakan, tapi kemungkinannya sangat kecil terjadi penolakan itu. Nah, dengan begitu kan semua orang terkejut nih. Dengan keterkejutan itu, apa yang dilakukan selanjutnya? Ya tentunya dia akan mempromosikan film Rosa karena ini tujuannya kan. Terus kenapa sih harus repot-repot menggunakan trik-trik psikologi ini? Kenapa nggak langsung aja dijelaskan ada film Rosa 25 tahun tanggal sekian tayang di bioskop bla 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 segala macam, silahkan nonton filmnya. Kenapa nggak begitu aja? Nah, selain yang saya bilang tadi untuk meminimalisir terjadinya penolakan, ternyata ada hal-hal lainnya juga, detailnya yang akan saya bahas kemudian supaya penjelasannya lebih gamblang dan lebih mudah dicerna. Jadi tonton terus. Sekarang kita simak video yang selanjutnya, yaitu trik yang ketiga. Jadi 2000-an. 2000-an ya, tahun berapa Cah ya? 2000-an. 2000-an. Dia apa ya kalau misalnya? Karena nanti gue ada mau protes satu hal. Tapi nggak apa, biar dia ngomong dulu. Kan aja. gimana ceritanya, gimana awal? Karena nanti gue ada mau protes satu hal. Trik psikologi ini di tim saya namanya ABCBA. Oke, ingat ya, ABCBA. Kalau di ilmu pikiran yang lain namanya NLP atau Neuro Linguistic Programming, ini namanya nested loop. Kalau di tim saya itu suka menyederhanakan sesuatu. Jadi tujuannya adalah supaya lebih mudah mengajarkan dan lebih mudah diterima, dan tentunya lebih mudah dipahami dan diingat, bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini namanya ABCBA. Yang pertama, dia menggunakan efek keterkejutan. Ini A, tidak dilanjutkan penjelasannya. Lalu dia membuat penasaran, dan di sini efek keterkejutan dan penasaran. Di yang kedua, dia menahan sesuatu. Nanti dia bilang kan, karena nanti gue ada protes satu hal. Nah, satu hal ini apa? Ini akan membuat semakin penasaran kita, semakin terbuka, dan akhirnya pikiran kritis kita semakin terbuka. Apa itu? Kita semakin penasaran. Oke, A, pembahasan A dipending, pembahasan B pending lagi, masuk informasi promosi filmnya, baru tutup dengan pembahasan B, tutup dengan pembahasan A, dikembalikan lagi. Jadi informasi promosi filmnya sudah terlanjur masuk di dalam pikiran kita di saat faktor kritisnya sudah terbuka. Di saat faktor kritis penonton terbuka dengan pembahasan A yang dipending, B pending lagi, gantung, nggak diselesaikan, isinya, promosinya masuk ke dalam pikiran kita, tutup dengan pembahasan B, tutup dengan pembahasan A, kembali lagi. Itu cara kerjanya sangat soft, sangat-sangat tidak disadari oleh pikiran penonton yang menonton Pothub ini. Sangat-sangat soft. Jadi kesannya natural sekali. Kesannya tidak ada paksaan untuk menonton filmnya itu, bahkan secara sukarela. Tahu-tahu informasi itu sudah masuk dalam pikiran kita. Apa sih tujuannya? Emang harus seperti itu ya kalau di psikologi? Nanti saya akan jelaskan. Nah, setelah itu, seperti yang tadi saya bilang, Om Ded akan langsung masuk ke intinya. Apa itu? Ini dia.
Itu tuh berarti Om Deddy masih banyak baby fat gitu kan? Masih yang kayak lucu cabi gemoy gitu kan? Gemoy. Nggak, belum begini nih, kalau gini kan udah. Belum, ini bentukannya belum begini. Belum. Makanya gue tuh mau nanya sama Ocha. Jadi dia kan bikin film nih. Iya. Dokumenter tentang kehidupan dia. 25 tahun loh. 25 tahun. Lo masuk apa enggak? Gua ada apa enggak? Itu pertanyaannya. Di sini kita lihat Om Ded memasukkan informasi film itu, mempromosikan film itu, tapi dilanjutkan dengan membuat penasaran lagi. Ini adalah yang trik yang keempat. Cuman bedanya membuat penasaran yang pertama adalah dia triknya di pertama untuk membuka gerbang kritis kita. Bedanya yang di pertama dia untuk membuka gerbang kritis kita. Yang di keempat ini, trik yang keempat, supaya memastikan bahwa informasi ini berhasil dengan mudah. Jadi dia membuat penasaran, di situ ada gua apa enggak, kata dia gitu. Nanti di situ ada gua apa enggak, di filmnya ada gua apa enggak. Itu kata-kata yang mengandung pengalihan supaya pikiran kita penasaran. Jadi saat kita lengah, pikiran penonton lengah, ada dua informasi yang masuk. Yang pertama, di situ akan ada filmnya Rosa tanggal sekian, dan informasi yang kedua adalah di film Teocha nanti ada Om Deddy apa enggak. Dua ini adalah informasi penting yang membuat kita penasaran. Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau seseorang sudah penasaran? Ya udah dong, kita pasti cari tahu dong. Iya dong. Gimana cara cari tahunya? Ya pasti nonton filmnya. Kalau banyak orang yang nonton, banyak orang yang penasaran, banyak orang yang pasti nonton. Ini tujuan dasarnya yang di awal tadi. Nah, ini kerennya dia menggunakan trik-trik ini hanya untuk mempromosikan sebuah film aja, dia menggunakan trik-trik psikologi. Entah dalam kehidupan sehari-harinya yang lainnya, kemungkinan besar dia menggunakan trik-trik psikologi juga, tapi mungkin trik-trik psikologi yang berbeda. Nah, kenapa saya sangat yakin bahwa ini adalah trik psikologi? Kita lihat ya cuplikan yang satu ini. Ya kan? Biasa itu harusnya ada. Apa gue bikin extended? Di sini Teocha bilang, apa gue bikin extendednya ya? Buat seseorang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, ditambah dia punya basic psikologi yang matang, nggak mungkin dong dia nggak tahu maksud dibalik kata-katanya Teocha. Karena setiap orang yang belajar ilmu pikiran itu pasti tahu bahwa di setiap kata-kata seringkali memiliki maksud tertentu. Maksud dibaliknya, ada maksud dibaliknya. Jadi saat Teocha bilang apa gue bikin extendednya ya, kata-kata dibaliknya adalah karena Om Ded tidak ada, apa gue bikin extendednya ya. Jadi kata-kata yang keluar adalah apa gue bikin extendednya ya. Tapi kalimat yang tidak terungkap, tidak terucap adalah karena Om Ded nggak ada, apa gue bikin extendednya ya. Ini kata-kata yang tidak terucap. Jadi seharusnya orang yang mengerti ilmu pikiran, orang yang belajar psikologi harusnya ngerti ini. Tapi kenapa dia bilang gue nggak tahu, gue ada apa enggak? Tujuannya bukan karena dia benar-benar nggak tahu, tapi tujuannya adalah membuat kita penonton menjadi lebih penasaran. Itu tujuannya. Cek lagi di sini. Iya, karena masuk film aja enggak. Masuk gitu. film enggak. Masuk film enggak. Gua aja tahu enggak loh. Gue nggak tahu ya masuk apa enggak. Gue nggak, sampai detik ini kan gue belum tahu. Bener. Makanya gue pengen nonton nanti. Di sini dia seharusnya udah tahu kan? Bener yang saya bilang, kalau dia sebenarnya udah tahu bahwa di film itu dia nggak ada, dan dia kebawa omongannya Vidi bahwa dia tidak ada di film itu. Tapi kerennya adalah dia buru-buru menyadari, dia dengan cepat menyadari bahwa dia salah ngomong, keceplosan, kepleset ngomong. Akhirnya dia revisi. Sampai saat ini gue nggak tahu ya gue ada apa enggak gitu. Supaya penonton penasaran. Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menyambungkan dengan trik yang kelima.
Makanya Parah. silakan kalau penonton nanti ada yang nonton gitu ya. Kalau sampai nggak ada sayanya, Aduh, Ocha salah, Cak. Harusnya ada, harusnya. Apa-apa, tapi ini itu menarik nilai banget. jual banget loh. Iya Kalau loh. nggak ada sih Bener kelewatan loh. Oh, Ini info baru banget demi Allah, masih agak shock. Jadi di trik yang kelima dia menggunakan perintah dan penguatan dengan kata-kata yang sangat halus. Dia memberi perintah kepada penonton foto hub dengan cara, makanya silahkan nanti kalau penonton ada yang nonton, kalau sampai nggak ada sayanya, bla 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 bla. Kata-kata ini juga mengandung kalimat yang membuat kita mengarah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Silahkan, dia memberi perintah. Silahkan nanti kalau ada penonton yang nonton, silahkan. Dia nggak maksa. Kalau maksa akan terjadi penolakan. Contoh kata-kata yang mengandung pemaksaan. Coba kalian nonton ya, nanti cek ada saya apa enggak. Ini kalimat perintah yang berkesan memaksa. Kalau dia menggunakan kata-kata ini, maka yang terjadi adalah penolakan di penonton. Loh, ngapain saya harus nonton hanya untuk sekedar memeriksa ada apa enggak? Ya tonton aja sendiri sih. Iya kan? Tapi hebatnya orang yang mengerti ilmu pikiran, dia menggunakan kata-kata yang halus supaya meminimalisir lagi terjadinya penolakan. Dengan kata-kata silahkan nanti kalau ada penonton yang nonton, kalau nggak nonton ya nggak apa-apa. Kalau ada penonton yang nonton, kalau sampai nggak ada sayanya, bla 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 segala macam. Dia memberi perintah secara halus. Silakan nanti dengan kata-kata ini namanya analog marking, menggunakan bahasa tubuh. Silahkan nanti. Nah, kalau ada penonton yang nonton, kalau sampai nggak ada sayanya, maka bla 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 segala macam. Dia memberi perintah kita untuk nonton. Jadi setelah masuk informasi yang banjir bahwa ada promosi, bahwa nanti ada film, terus dia memberi perintah menguatkan kita untuk menonton dengan bahasa tubuh juga. Ayo tonton ya gitu. Secara bawah sadar, secara pikiran bawah sadar, dia seolah-olah sedang berbicara, yuk kalian nonton. Seperti itu secara bawah sadar, tapi di pikiran sadarnya silahkan nanti dengan bahasa yang halus supaya kesannya tidak memaksa. Kembali lagi, kenapa sih harus repot-repot pakai trik-trik psikologi ini? Kenapa enggak langsung aja? Jadi penyebabnya adalah karena sebenarnya perilaku kita itu dipengaruhi oleh bawah sadar kita. Setiap kita mengambil keputusan sesuatu saat ini, itu berdasarkan pengaruh informasi yang sudah kita tanam di bawah sadar kita sebelumnya. Misalnya adalah kalau kita mau mengerjakan sesuatu, gue mau ngerjain pekerjaan ini sekarang, atau gue mau ngerjain kerjaan ini nanti. Keputusan apa yang kita ambil itu adalah pengaruh informasi di bawah sadar kita yang sudah kita tanam sebelumnya. Nah, Om Ded berusaha menanamkan informasi ini ke pikiran bawah sadar kita supaya terjadi perilaku kita untuk menonton. Jadi supaya tidak terjadi penolakan di pikiran kritis, dia membuka gerbang kritis dulu, masuk, pintu kamarnya dibuka dulu, masuk, informasinya masuk, baru ditutup, silakan nonton. Akhirnya perilaku kita dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar kita sendiri untuk menonton film itu. Seperti itu. Atau misalkan kalau misalkan kita lagi diejek orang, kita respon kita bisa santai aja, kalem aja, atau kita bisa merespon dengan marah-marah, atau kita bisa merespon balik, malah ngejek balik. Respon kita bisa berbeda-beda. Kenapa? Karena informasi yang kita tanam sebelumnya. Misalkan kalau sebelumnya ditanamkan informasi bahwa kalau kita diajak orang, dikatain orang, diomongin orang yang jelek-jelek, informasi yang kita tanam sebelumnya adalah bahwa kalau lagi diomongin orang berarti dosa-dosa kita lagi dikurangi. Jadi sabar aja. Berarti respon yang saat ini kita ambil sangat mungkin adalah sabar. Lebih ke arah sabar daripada marah-marah. Jadi informasi sebelumnya yang sudah kita tanam, kita akan mengambil keputusan di saat ini. Kalau informasi tersebut menjadi pedoman hidup, maka keputusan kita berdasarkan informasi tersebut yang sudah bertransformasi menjadi pedoman hidup kita. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh Om Ded untuk mempromosikan filmnya Teocha. Yang jelas
Pokoknya gimana caranya dia berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir penolakan-penolakan supaya informasi film itu masuk ke dalam pikiran kita dan terjadi bertransformasi menjadi sebuah perilaku untuk segera menonton film itu di tanggal yang sesuai. Oke, semoga kalian paham. Kalau kalian belum paham maksud saya, silahkan nonton dari awal, diulangi dengan seksama supaya lebih paham dan bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan kita masing-masing, karena ini adalah trik-trik psikologi yang jarang sekali orang gunakan. Buat kalian yang sudah menonton channel ini, saya ucapkan terima kasih. Kalian boleh saja subscribe channel ini. Insya Allah saya akan sharing-sharing hal-hal yang jauh lebih bermanfaat lagi ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.